Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab yang akan kita belajar tentang peranan Roh Kudus dan para malaikat, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Sehingga kita tahu siapakah Yesus itu, yaitu kita tahu sendiri bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dan kemudian kita tahu bagaimana waktu Yesus lahir, waktu dalam kandungan. Yaitu kalau kita melihat peranan Roh Kudus begitu luar biasa. Para malaikat sibuk naik turun semuanya. Karena Sang Raja Tuhan itu telah jadi manusia. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami saat ini, menyucikan hati pikiran kami, supaya kami lebih mengerti, lebih mendalam, lebih berpegang teguh, lebih kuat di dalam ajaran Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ajaran Yesus, Roh Kudus, dan Natal. Ini penting sekali saudara. Karena kalau kita bicara Roh Kudus tidak lepas daripada Yesus. Kalau kita bicara Yesus tidak lepas dari ajaran dan kasih karunia-Nya. Dan itulah juga Natal itu sendiri. Yaitu kasih Allah yang besar kepada manusia. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kemudian Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Surga. Dan Injil dikatakan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, yaitu Injil. Dan kemudian Yesus itulah memberikan jalan kebenaran dan memberikan kepada kita kemenangan, kehidupan yang kekal. Dan kemudian kita tahu peranan Roh Kudus sebelum Yesus turun ke dunia sampai Yesus naik ke surga. Dan kemudian mengutus Roh Kudus dalam Pentakosta. Itu begitu dominan sekali. Sehingga Roh Kudus memimpin orang kepada kebenaran dan mengingatkan orang akan ajaran Yesus. Itu paling penting saudara. Jangan sampai kita punya Roh Kudus saudara, cuma kita mulai dapat pengajaran tapi di luar ajaran Yesus. Karena kita tidak belajar. Kenapa ada begitu banyak penyesat? Karena penyesat itu mereka tidak mendalami ajaran Yesus. Sehingga Roh Kudus, saudara, tidak mengingatkan dia tentang ajaran Yesus. Apa yang diingatkan kalau dia tidak membaca? Akhirnya dia mulai meraba-raba, dia merasa dapat rema, padahal bukan dari Roh Kudus. Kita lihat dulu bagian-bagiannya. Roh Kudus memenuhi Zakaria, yaitu ayah daripada Yohanes Pembaptis, seorang imam yang berjumpa malaikat Gabriel ketika dia masuk di dalam ruang Maha Kudus, yaitu kemudian Gabriel menyampaikan dia dan dia akan punya anak bernama Yohanes dan dialah nabi terbesar itu. Dan tentunya Zakaria ini saudara sudah terlalu tua dan istrinya sudah tua dan tidak punya anak mandul. Sebab itu kita lihat dulu Lukas 1, 67, 68 dan Zakaria ayahnya, yaitu ayah daripada Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan inilah ayah daripada Yohanes Pembaptis, penuh Roh Kudus, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam proses kedatangan Tuhan ke dunia ini, itu Roh Kudus begitu dominan sekali. Sampai Imam Zakaria yang karena tidak percaya kalau dia akan punya anak, sehingga dia dibuat bisu oleh Tuhan, dan sampai anaknya lahir, ketika dia menyebut atau menuliskan anaknya dengan nama sesuai nama yang Tuhan berikan kepada anak itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Saat itu ketika dia menulis, terbukalah mulutnya. Dan saat itu dia penuh Roh Kudus. Dan kemudian disinilah dia menyampaikan terpujilah Tuhan Allah Israel dan sebagainya. Kita lihat selanjutnya. Roh Kudus turun atas Maria. Lukas 1, 34, 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Yaitu Maria dijumpai oleh Gabriel, yaitu malaikat Tuhan, dan menyampaikan dia akan punya anak. Dan hendak dinamakan Yesus karena dia meneruskan takhta Daud dan melepaskan umat dari dosa.
Dan tentunya saudara lihat sebut anak Allah Maha Tinggi, anak Allah, anak kudus. Maria berkata, bagaimana mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Tidak ada mustahil bagi Tuhan bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Sehingga anak itu, saudara, Yesus itu bukan lahir dari keinginan laki-laki maupun perempuan, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Dan saat itu Maria menerima, saudara, yaitu Roh Kudus turun atas hidupnya. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi bekerja dalam hidupnya, yaitu Roh Kudus kemudian membuat dia mengandung, yaitu Yesus Kristus. Mengapa harus Yesus Kristus dalam Roh Kudus, saudara, dikandung dalam Roh Kudus? Karena untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan dari dunia, bukan manusia. Dia adalah Allah yang telah mengosongkan kealahannya menjadi manusia sama dengan kita. Dan kemudian menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Sebab itu Tuhan memberikan nama di atas segala nama kepada dia, sehingga nama yang semua orang yang makhluk yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi akan bertekuk lutut menyebut Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Itulah satu rentetan yang luar biasa. Kalau saudara membaca lagi Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan apa? Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan. Jadi itu bukan lahir sembarangan. Siapakah dia, saudara? Ya, namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu anak lahir, ternyata Allah perkasa. Anak yang diberikan pada kita seorang putra, Yesus, itu adalah Bapa yang kekal. Dan dikatakan Raja damai. Haleluya. Kita terus belajar tentang pendalaman ini, Alkitab ini, silakan. Kita lihat ayat selanjutnya. Roh Kudus memenuhi Elisabet. Lukas 1:39-45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, luar biasa. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbagailah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini Roh Kudus kembali lagi memenuhi Elisabet ketika Maria yang dipenuhi Roh Kudus juga, yang Roh Kudus turun atas dia, memberikan salam kepada, dikatakan saudara, familinya, yaitu boleh dikatakan mungkin sepupunya. Ketika diberikan salam, melonjaklah anak itu dalam kandungannya, Yohanes Pembaptis. Dan ayat selanjutnya mengatakan bahwa anak itu pun penuh Roh Kudus dalam kandungan. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, luar biasa. Maria itu tinggal di Nazaret di Galilea, dekat danau Galilea. Dan kalau kita lihat Elisabet itu, saudara, dia tinggal di dekat Yerusalem. Karena dia melayani, suaminya melayani sebagai imam. Perjalanan dari utara ke selatan, dari Nazaret ke Yerusalem atau ke satu kota di pinggir daripada Yerusalem. Itu tempatnya. Dan perjalanan itulah. Dan disitulah kemudian kita melihat Roh Kudus begitu punya peranan penting. Saudara, kalau kita percaya Yesus Kristus, itu pasti ada Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang percaya Yesus pasti dari Roh Kudus. Karena peranan Roh Kudus sangat penting. Sehingga 1 Korintus, kalau saya dibaca, pasal 12 ayat 3. Tidak seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Dan kalau orang mengutuk Yesus berarti bukan dari Roh Kudus, dia tidak punya. Hanya Roh Kudus membuat orang itu percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah kelahiran Yesus, benih keselamatan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita lihat selanjutnya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri dari Roh Kudus. Nggak main-main.
Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yakinlah saudara bahwa Yesus itu dari Roh Kudus. Kenapa? Karena Yusuf ingin menceraikan. Karena dia lihat kok tiba-tiba mengandung. Tetapi karena malaikat Tuhan berkata dari Roh Kudus, Yusuf tidak menceraikannya. Yusuf percaya, sehingga hari ini kita harus percaya juga akan kebenaran ini. Kalau kita nggak percaya berarti kita nggak ada Roh Kudus. Kalau kita percaya berarti ada Roh Kudus. Kalau nggak percaya, minta Tuhan, tonton saya, berikan Roh Kudusmu supaya kami percaya Yesus. Hanya Tuhan, saudara, yang tahu siapa dirinya. Kita nggak tahu Tuhan, saudara. Tuhan mau jadi manusia, Tuhan mau menyamar sebagai malaikat, Tuhan menyamar sebagai orang miskin sampai kita tidak kenal. Tetapi hanya Tuhan yang tahu dirinya. Sebab itu kita perlu Roh Tuhan ada pada kita. Kita lihat terus. Malaikat memuliakan kelahiran Yesus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, yaitu para gembala di padang Efrata. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para malaikat pun dibuat sibuk. Malaikat Gabriel datang ke Zakaria, malaikat Gabriel datang ke Maria. Saudara. Bukan hanya itu, malaikat juga datang kepada Yusuf, memberitahu kepada Yusuf supaya jangan menceraikan, memberitahu kepada Yusuf supaya membawa anak itu pergi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh. Memberitahu lagi kepada Yusuf, malaikat itu, supaya membawa anak itu kembali ke Israel karena Herodes telah meninggal. Dan juga kita lihat bagaimana orang Majus juga ditonton, saudara, atau dipimpin sampai kepada Yesus Kristus. Dan para penggembala yang di padang Efrata, Efrata itu dekat sama Bethlehem, sama dengan berdampingan. Kemudian malaikat Tuhan datang kepada dia menyampaikan berita bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu Bethlehem. Dan kemudian ketika para gembala itu melihat malaikat, kemudian malaikat itu meninggalkan, saudara, langit Efrata, itu baru mereka melihat sejumlah besar malaikat besar sekali, sehingga langit Efrata dipenuhi terang. Dan itulah malaikat naik ke surga sambil memuji Tuhan karena keselamatan, karena kasih karunia, karena berita, yaitu berita sukacita itu diberikan kepada kita orang percaya. Sehingga dikatakan kalau satu orang percaya, seluruh malaikat sorak-sorai di surga. Karena saudara, seluruh malaikat waktu itu sejumlah besar turun hanya memberitakan kelahiran Yesus. Dan mereka memuji Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan itu diberikan umat manusia. Kasih karunia diberikan. Sehingga kalau kita lihat satu orang bertobat, malaikat sorak-sorai. Karena itu dia tahu tujuan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang, supaya orang itu percaya pada Yesus Kristus. Dan ketika orang itu percaya, maka malaikat akan melayani dia. Sebab itu dikatakan Ibrani pasal 1 ayat 14, bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani, yaitu melayani mereka yang sudah percaya atau diselamatkan. Kita lihat terus. Gembala-gembala memuliakan kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah
dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara perhatikan, ini para gembala datang ke Betlehem dan dia yakin apa yang dikatakan para malaikat itu datang dari Tuhan. Sehingga mereka sampai ke sana dan mereka menjumpai Yesus yang dibaringkan di atas palungan. Dan mereka menceritakannya. Tetapi ingat, ada satu kata-kata ini, selain mereka memuliakan, saudara, ya, memuliakan Tuhan itu, mereka juga memuliakan Yesus. Saat itu mereka datang juga menyembah seperti orang-orang Majus. Tapi ada satu kata, saudara, yaitu kata kita harus tahu, bahwa dikatakan bahwa mereka pergi ke Betlehem. Ya, mereka melihat seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepada dia. Kata Tuhan itu, saudara, berarti mereka tahu kata Tuhan saat itu adalah kata Tuhan. Karena mereka tahu malaikat datang memberitahu dan mereka tahu itu dari Tuhan. Dan ketika Yesus ada di dunia, kata Tuhan yang sama di perjanjian baru itu melekat pada Yesus. Sehingga jangan pernah takut lagi, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan berkata, oh, malaikat Tuhan itu datang memberitahu, ya, sehingga itu Tuhan yang beritahu. Tapi Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan. Padahal bahasa katanya sama artinya. Dengan bahasa yang sama, saudara, baik Ibrani maupun Yunani sama kata bahasanya. Sehingga jangan sampai kita terkecoh dan kemudian kita menganggap merendahkan Yesus. Padahal semua malaikat memuliakan, Roh Kudus memuliakan, Allah Bapa memuliakan, dan kita merendahkannya. Berbahaya sekali. Kita lihat terus. Gembala-gembala memuliakan kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 15-20, tadi ini 19-20 ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Persis semuanya, saudara. Bagaimana mungkin? Dan itu mungkin, saudara. Malaikat datang kepada dia memberitahu Yesus lahir. Dan dia ke sana sesuai. Dan kita harus tahu bahwa memang Yesus itu datang dari Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Itu harga mati, saudara. Sebab apa yang dikatakan malaikat juga, telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Tuhan. Malaikat sendiri ngomong Tuhan, saudara. Bukan Tuhan. Walaupun mungkin artinya juga Tuhan atau Tuhan besar. Tapi itu kata ganti dari Yahweh, Yehova. Masa malaikat berkata, hari ini telah bagimu Tuhan, saudara. Bukan Yehova. Bahasanya sama. Sehingga kita boleh katakan kalau malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus, Yehova atau Yahweh atau Tuhan. Sebagaimana para gembala yang mendapatkan pesan dari malaikat Tuhan bahwa Tuhan bicara. Dan nama Tuhan itu ada pada Yesus Kristus. Dia disebut Tuhan karena dia Tuhan atas segala yang alam semesta. Tuhan atas segala ciptaannya. Sehingga dia meneduhkan taufan, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati. Saudara, berjalan di atas air, menyembuhkan, mengusir setan. Saudara, ya, kemudian membuat pohon ara menjadi kering. Bukan hanya itu, dia mengampuni dosa. Tidak satu pun nabi yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri memberikan kuasa kepada kita. Jika engkau berkata dosa orang itu tetap. Jika engkau berkata dosa orang itu diampuni. Bukan hanya Tuhan Yesus bisa mengampuni saja yang menunjukkan dia Tuhan. Namun dia memang Tuhan sehingga dia memberikan hak itu kepada kita. Kemampuan ilahi kepada kita. Sehingga kita jangan sampai, saudara, tidak percaya. Kita lihat terus. Orang Majus memuliakan kelahiran Yesus. Matius 2 ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini kerajaan Persia, ini orang-orang Persia, orang Iran, yaitu orang-orang yang rohani, yang tingkat tinggi. Dia datang karena dia melihat sebuah tanda yang luar biasa, dan dia bisa menyembah Yesus yang masih bayi.
Dan dia memberikan emas, mur, kemenyan, dia menyembah loh. Ini seorang pemimpin besar loh. Selayaknya saudara kalau kita melihat orang Timur Tengah dari Persia, selayaknya sebenarnya harusnya mereka ini saudara bisa membaca ini sehingga mereka boleh juga menjadi orang percaya. Tapi semua datang dari Roh Kudus. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Simeon memuliakan kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 28. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus lagi saudara. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah, katanya titik, saudara. Tetapi saudara lihat ini, Simeon dipenuhi Roh Kudus. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Kerap kali saudara kita ini sudah ada Roh Kudus, tapi datang di gereja bukan oleh Roh Kudus, oleh keinginan kita, oleh hawa nafsu kita, oleh kebutuhan kita, yaitu ingin mencari mangsa. Atau saudara ingin mencari orang kerjasama, ingin mencari berkat dari orang lain. Bukan oleh Roh Kudus, tapi oleh hawa nafsu dan keinginan kita. Seharusnya lah kita harus tahu, orang dipenuhi Roh Kudus harus ke gereja itu oleh Roh Kudus, bukan yang lainnya. Kita lihat dulu Zakaria dipenuhi Roh Kudus, Maria, Elizabeth, Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus pasti saudara. Kita lihat lagi Simeon. Tentunya kalau kita lihat Yusuf dan orang Majus, ya tidak dituliskan. Tetapi saudara, itu mereka datang kepada dia. Enggak, ini cerita yang luar biasa. Ini kisah yang benar. Sebenarnya boleh dikatakan bukan sebuah kisah, tapi sebuah firman. Itulah Injil kekuatan Allah. Karena kelahiran inilah saudara, membuat satu pengharapan. Sehingga setiap orang boleh diselamatkan. Itu yang disebutkan Injil adalah kekuatan Allah. Untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Kita lihat selanjutnya. Hana memuliakan kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini Hana, saudara. Dia tinggal di bait Allah. Dia beribadah, berpuasa, berdoa terus siang malam di tempat itu. Sehingga orang tahu siapa orang ini. Gak main-main, tinggal di bait Allah, berdoa, berpuasa, saudara. Dan beribadah di sana setiap hari. Dan kemudian dia datang di situ. Waktu itu dia melihat Yesus, dia mulai berbicara bahwa ini anak ini, ya, yang akan melepaskan. Sehingga dia dapatkan sesuatu dari Roh Tuhan, bahwa Tuhan akan saudara memberikan tentang Yesus kepada semua orang untuk diberikan kelepasan bagi orang-orang percaya. Puji Tuhan, inilah satu kelahiran. Jadi jangan sampai saudara tidak merayakan kelahiran Yesus karena tanggalnya tidak pasti. Walaupun tanggal tidak pasti, tapi tetap merayakan. Sehingga kalau kita pun Natal, ada yang tanggal 10, kita perayaan Natal, ada tanggal 11, tapi ada 25 itu perayaan sesungguhnya. Tapi Timur Tengah, Gereja Ortodoks tanggal 15 Januari, saudara. Semua merayakan Natal. Kerap kali kita juga ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun juga, ulang tahun kita. Kita nggak cari hari biasa, kita tunggu maju atau mundur untuk merayakan itu. Jadi bukan tanggal pasnya, saudara. Tapi yang pasti adalah kita merayakan dan kita menghayati, kita menerima Yesus.
Karena itu ada pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai kita menyangkalnya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran ini. Supaya pada Natal ini semakin kuat kami tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan bagaimana kami beribadah. Dan bagaimana kami ke rumah Allah oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berbuah oleh pekerjaan Tuhan, oleh Roh Kudus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Supaya setiap orang diberkati oleh berkat Natal. Semangat Natal, damai Natal, kasih Natal yang besar kepada setiap orang. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. God bless.